Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Jaya Kamila. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial analisis page jalur menggunakan 11 langkah. Untuk selanjutnya kita saksikan video di sini. Selanjutnya, langsung saja masuk ke Excel-nya saja. Untuk kali ini saya sudah membuat datanya. Data ini berasal dari modul pet analysis dalam aplikasi penelitian yang dipakai oleh Harun Al-Rashid pada tahun 1994. Susunan data langkah-langkahnya itu yang pertama itu ada membuat diagram jalur, yang kedua menghitung matriks korelasi antar variabel, yang ketiga menghitung matriks korelasi antar variabel bebas, yang keempat menghitung korelasi antar variabel bebas, yang kelima menghitung koefisien jalur, yang keenam menghitung koefisien determinasi, yang ketujuh menghitung koefisien pengaruh variabel residu, yang kedelapan menguji ketepatan modul atau yang disebut dengan uji F. Terus yang kesembilan yaitu menguji hipotesis. Yang kesepuluh yaitu melakukan trimming jika diperlukan. Kemudian yang terakhir yaitu menghitung pengaruh secara proporsional. Eh, jadi langsung saja yang nomor satu yaitu ada diagram jalur. X1 yaitu iklan, yang kedua personal selling, yang ketiga harga. Sedangkan yang yaitu variabel tergantung yaitu volume penjualan. Langsung saja nomor 2 yaitu menghitung hasil korelasi antar variabel. Yang pertama yaitu dengan rumus sama dengan Corel X1 dan X2. X2 dan X2. Langsung saja enter. Yang kedua yaitu X1 dan X3 sama dengan Corel yaitu X1 dan X3. Titik 2, maksudnya titik koma dan X3. Langsung enter. Kemudian yang terakhir itu yaitu sama dengan Corel X1 titik 2 koma, kemudian volume penjualan. Langsung saja enter. Yang selanjutnya yaitu X2 dengan X3 sama dengan Corel. X2-nya yaitu personal selling di koma, G-nya yaitu harga. Langsung saja enter. Kemudian yaitu langsung ke sama dengan Corel X2 dengan Y.
Jadi 2 langsung Y. Enter. Kemudian yaitu X3 dengan Y. Sama seperti yang tadi, Corel X3 dengan Y. Sudah, yang ini sudah selesai. Kenapa ini satu? Karena X sama X dan X itu sama dengan satu. X kali X sama dengan satu. Atau biasa disebut dengan korelasi antara hubungan X1 dengan X1 sendiri itu sama dengan satu. Sehingga korelasi X1 dan X1 itu sama dengan satu. X2 dengan X2 sama dengan satu. X3 dengan X3 sama dengan satu. Nah, ini kita cerminkan saja dari yang pertama yaitu X-nya itu X1 X X2 dengan X1 yang dimana itu kita klik saja sama dengan terus ini enter langsung. Terus selanjutnya sama aja. Yang ini enter terus sama dengan yang ini enter. Yang ini sama dengan terus ini enter. Sudah selesai. Selanjutnya yaitu menghitung variabel variabel antar variabel bebas yang yaitu sama dengan kita sama dengan saja yang ini enter. Sebenarnya kita bisa tarik seperti ini ke bawah enter, tapi karena ada satu masalah jadi saya harus manual. Sudah selesai. Langsung saja ke tahap yang keempat, yaitu menghitung matrik inverse korelasi antar variabel bebas. Sebenarnya matrik inverse itu apa? Matrik inverse adalah matrik kalau dikalikan itu dengan matrik aslinya, maka hasilnya matrik identitas. Matrik identitas itu adalah matriks yang nilainya 0, tapi nilai diagonalnya adalah 1. Matrik ini kan outputnya 3 kali 3, maka di sini itu kita buat 3 kali 3. Kita langsung in- invert saja ke metrik. Terus kita cari langsung
Math inverse. Math inverse. Oke, oke dulu kita. Terus kalau sudah muncul kayak gini, matrix inverse-nya mana? Matrix inverse-nya itu kita matrix inverse-nya yaitu yang ini. Selanjutnya yaitu kalian tidak boleh langsung oke, tapi supaya bisa muncul semua kita kita bisa menekan CTRL Shift, tapi jangan langsung dilepaskan. Kita enter sama-sama sama dengan ditekan. Langsung jadi. Coba kita lihat. Tekan. Yang selanjutnya yaitu menghitung koefisien jalur. Koefisien jalur itu diperoleh dari perkalian antara matriks inverse dengan nilai Y. Nilai Y yang mana? Nilai Y yaitu yang ini, volume penjualan. Matriks inverse-nya yang mana? Matriks inverse-nya yaitu yang ini. Kita coba sama dengan kan, siapa tahu jadi. Kita enter. Oh, kita sini. Sama dengan enter. Terusan kita tarik ke samping. Enter. Oh, tidak bisa. Berarti kita solusinya adalah manual. Kita manual saja nggak apa. Terus yang Y-nya yang mana? Y-nya itu yang di atas. Kita sama dengan K saja. Terus enter. Coba kita coba sama dengan kita sama enter. Kita kalikan saja antara ini matriks inverse dan kali Y, maka kan hasil maka ada koefisien jalur. Kita kita untuk menghasilkan jalur itu dengan kita insert function, terus kita ketik math and trick, terusan ke mathmul. Kan tadi math inverse, kali ini kita pakainya mult. Kita cari multnya terlebih dahulu. Nih, ini dia. Kita oke. Untuk array yang pertama mana? Array yang pertama yaitu yang ini. Terus array yang ke
Dua mana? Ya ini. Jangan kalian itu langsung oke, karena kita untuk untuk menampilkan semuanya kita pakai cara yang seperti tadi, yaitu dengan Ctrl Shift lalu baru Enter seperti itu, kan langsung muncul semuanya. Kalau sudah keluar baru coba yang keenam yaitu menghitung koefisien determinasi. Caranya gimana? Atau kita sebut itu dengan R kuadrat. Dengan cara yaitu koefisien jalur dikali dengan Y. Dan kan ini tiga dengan satu tiga, kenapa kita itu nggak bisa langsung langsung dikalikan? Karena itu nanti nggak bisa. Jadi kali ini kita harus mentransfus dari kolom menjadi baris. Kita enter, buat satu-satu ya ke teman-teman. Enter, terus kemudian yang kedua enter juga. Kemudian D-nya mana? D-nya yang tadi ngopi di atas. Yaitu dengan cara ini, terus ini. Caranya gimana? Kita langsung saja kalikan antara keduanya dengan cara R2 sama dengan R2 sama dengan cara yaitu sama dengan C function masih sama met dan trigonometri. Langsung kita langsung saja ke Mode. Mode, oke. Kemudian R1-nya mana? R1-nya R1-nya itu yang ini. Array satunya itu ini R1. Kemudian R2-nya mana? R2-nya itu ini yang Y. Kali ini kita semua bisa langsung oke karena menggunakannya itu nggak nggak menentukan untuk karena kali ini tuh untuk cuma satu baris saja. Jadi kita langsung oke saja. Hasilnya itu 0,64. Selanjutnya yaitu menghitung koefisien pengaruh variabel residu.
Yang artinya itu PYE. PYE akar satu min R2 kuadrat. Kalau akar itu di di Excel itu sama dengan SQRT, square root. R kuadrat mana? Ini. Satu, satu kurangi, satu dikurangi R kuadrat. R kuadrat ini mana? Ini. Langsung saja kita enter. Ketemunya yaitu 0,58. Yang berhitung yaitu menguji ketepatan model atau biasa disebut UJF. Uji ketepatan model yaitu menggunakan UJF dengan rumus F sama dengan N min K min 1 di R kuadrat dibagi K 1 min R kuadrat. Kita langsung saja kita langsung saja dengan rumus sama dengan dalam kurung pengamatannya berapa? 20. K-nya itu ada 3 dikurangi 1, kemudian dikalikan R kuadratnya mana? Sebentar, rumusnya salah. Salah, kita ulangi bentuk rumusnya yaitu dengan cara dalam sama dengan dalam kurung N-nya itu 20 dikurangi 1, 3 dikurangi 1, kemudian kita tutup kurungnya, terus lalu dikali R kuadrat, R kuadrat. Kemudian dibagi, K-nya berapa? 3. Dikali 1 min sama dengan. Kita ketemu dengan 10,526. Apakah model ini fit? Model ini fit itu ditentukan dengan
Tunjukkan dengan tabel F. Cara melihatnya itu ke sampingnya itu ti- tiga, tiga, dan ke bawahnya itu 16. 16 itu diperoleh dari mana? 20. 20 dikurangi 3 dikurangi 1 sama dengan 16. Maka ke bawahnya itu eh, 16. Kita lihat dari mana? Dari ini perhitungan. Kan ke samping itu 3, ya ke bawahnya 16. Maka ditemukan dengan 3,61. Ditemukan dengan 361. 361. Berarti kita isi sini dengan 361. Kita isi dengan ininya adalah 3 karena tabelnya itu lebih besar dari F hitung lebih besar dari F tabel, maka di model tersebut dinyatakan dengan fit. Kemudian yang berikutnya itu menghitung menguji hipotesis hipotesis dengan ya atau bisa dengan menguji T. T yang kita hitung ada 3. Kalau bisa dilihat dari rumusnya yaitu TX, membedakan TX1, TX2, TX3 yaitu pada PY-nya sama di di PY-nya sama C11. Kalau menghitung X1 itu PY-X1. Langsung saja untuk menghitung T1 sama dengan X1-nya mana? X1-nya itu ini. Kemudian dibagi SQRT karena akar itu di X1 itu SQRT. Satu yaitu 1 dikurangi R kuadratnya mana?
yaitu ini. Dikali dengan C1-satunya mana? C1-nya itu di matriks inverse. Di ini. Ini yang paling dekat ya. Kemudian dibagi N. N itu 20. Dikurangi 3. Dikurangi 1. Kemudian langsung saja N. Oh, ada yang salah. Sebentar. Oh, ini kurang. Kurang ini 1. Bentar. Langsung saja. Langsung jadikan. Berarti kayak tadi sama kayak tadi. Sama dengan PYS2. PYX2 ini ya. Dibagi akar SGRT. SGRT 1 dikurangi R-nya sama, nah R-nya ini. Terus dikali GU-nya mana? GU-nya itu adalah inverse. Dikalikan dengan C22. Ini dibagi 20 dikurangi 3 dikurangi 1. Lanjut, seperti tadi caranya yaitu sama dengan PYX3-nya ini dibagi SQRT satu min
R kuadratnya ini dikali R33. R33 yang ini ya. Dibagi 20 dikurangi 3 dikurangi 1 meter. Hmm, Untuk menentukannya itu gimana? Eh, untuk ke sampingnya itu 3, yang ke bawahnya itu di tabel T ya, di tabel T. Yang dimana hasilnya itu di sini 1,746. Kita tulis saja langsung. Satu koma tujuh empat enam. Kita menulis saja 1,746. 1,746. Yang dimana tabel ini tuh termasuk dimana untuk menentukannya itu teh hidup dibanding lebih besar dari teh tabel. Tabel sehingga dinyatakan signifikan. Untuk RT2-nya juga sama, T hidung lebih besar dari T tabel, maka bisa dikatakan dengan signifikan. Kemudian yang T3 itu karena T hidung lebih kecil dari T tabel, maka dikatakan dengan non signifikan.
Selanjutnya yaitu yang nomor 10 yaitu melakukan trimming jika diperlukan. Karena di saat ini kita tidak akan melakukan trimming, jadi kita nggak melakukan trimming sama sekali. Selanjutnya yaitu langsung ke menghitung pengaruh secara proporsional. 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 Untuk menghitungnya itu kita perhatikan dengan X1. X1 itu dengan PYX1 dikali PX1. Jika melalui X2 maka PX1 X2 dikalikan dengan PYX X2 dikali PX2. Tapi kita sekarang perlu ngisi nilai-nilainya. PYX1-nya mana nilainya? Itu yang ini. Ini 0,559 meter. PYX2-nya itu PYX2-nya itu 0,478. PYX3-nya itu kita isi dengan 0,410. Kita buat di 3 angka di belakang koma saja biar enak. Kemudian korelasi di antara X1 X2 yaitu yang ini. Korelasi X2 dan X3. Korelasi. Kemudian X1 dan X3. X1 X3 berarti sini. Bentar. PY-nya mana? PY-nya itu yang tadi kita cari, yaitu yang ini. 0,80. Antar 80. Selanjutnya itu menghitung pengaruh secara proporsional. Langsung itu PY X1 dengan X1. Kalau X1 melawan X2 yaitu menggunakan ini dengan yang ini. PX1 dengan X3 yaitu sini dan ini. Pengaruh yang pertama X1 dengan X1 dengan X1. Kita isi dengan
dikali dengan Px1. Selanjutnya yaitu Px1, Px1, Px1 dikalikan dengan Rx1, X2. Rx1, X2 mana? Yang ini. Enter. Kemudian P dikalikan dengan Pyx3. Px3-nya mana? Yang ini. Selanjutnya, sekarang langsung saja ya dikalikan dengan ini dikali dengan ini. Enter. Wah, hasilnya langsung. Oh ya, langsung saja kita jumlahkan antara ketiganya yang sama dengan ditambah. Hasilnya yaitu 0,35. Selanjutnya yaitu PYX2 dikali PX2 yang dimana sama dengan PX2-nya ini. Bentar. Kemudian PYX1, PYX, selanjutnya karena kelamaan jadi saya langsung saja untuk inputnya. Yang kan tadi sudah menjumlahkan, setelah lanjutnya itu menjumlahkan ini.
Untuk menentukan R kuadrat yaitu dengan cara menjumlahkan total pengaruh R1 ditambah R2 kemudian ditambah dengan R3 maka jadilah total pengaruh X1, X2 dan X3 terhadap R. Mungkin itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Oke, untuk tutorialnya segitu dulu. Uh, Semoga bermanfaat untuk kalian. Sekian dan terima kasih. See you teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.